Setiap pagi, jutaan orang bangun dengan alarm yang sama, berangkat ke kantor yang sama, dan menunggu tanggal gajian yang sama. Tapi diam-diam, ada orang lain yang bekerja dari rumah, mengatur waktunya sendiri, dan penghasilannya justru lebih besar tanpa harus terjebak rutinitas itu. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan berbeda? Di video ini, saya akan tunjukkan 6 bisnis rumahan modal kecil yang realistis, masuk akal, dan punya potensi mengalahkan penghasilan kantoran jika dijalankan dengan serius. Jangan skip, karena bisa jadi salah satunya cocok banget buat kondisi kamu sekarang. Pertama, jasa konten digital dan affiliate marketing. Uang datang dari kreativitas di zaman media sosial. Konten adalah aset yang sangat berharga. Setiap hari, jutaan orang mencari hiburan, edukasi, dan informasi lewat YouTube, Instagram, dan TikTok. Inilah peluang emas bagi kamu yang suka berbicara, menulis, atau editing video. Dengan membuat konten yang menarik, kamu bisa menghasilkan uang dari iklan digital, endorsement, dan affiliate marketing. Bahkan tanpa produk sendiri, kamu tetap bisa cuan. Yang kamu butuhkan hanyalah konsistensi dan strategi. Affiliate marketing adalah sistem di mana kamu mempromosikan produk orang lain dan mendapat komisi dari setiap penjualan. Produk seperti fintech, asuransi online, aplikasi investasi, dan SaaS biasanya punya komisi tinggi. Semakin mahal produknya, semakin besar potensi penghasilanmu. Kamu bisa membagikan link di bio, deskripsi video, atau website pribadi. Jika kontenmu viral, penghasilan bisa mengalir otomatis setiap hari. Banyak kreator pemula yang sekarang sudah hidup dari penghasilan afiliasi. Selain affiliate, kamu juga bisa membuka jasa pembuatan konten untuk bisnis lain. Banyak UMKM, startup, dan brand besar membutuhkan jasa social media management. Mereka rela membayar mahal untuk konten yang bisa meningkatkan penjualan. Jasa seperti desain, copywriting, video marketing, dan iklan Facebook Ads sangat dibutuhkan. Dengan skill sederhana yang bisa dipelajari online, kamu sudah bisa mulai. Ini adalah bisnis berbasis skill dengan modal hampir nol. Yang menarik, bisnis konten ini bisa berkembang menjadi media besar. Dari channel kecil, kamu bisa membangun komunitas, website, bahkan brand sendiri. Kamu juga bisa menjual produk digital seperti e-book, kursus online, atau membership. Penghasilanmu tidak hanya dari satu sumber, tapi dari banyak jalur monetisasi. Inilah konsep multiple income stream yang sering dibahas dalam dunia investasi dan bisnis modern. Jika dikelola serius, bisnis ini bisa memberi kebebasan finansial jangka panjang. Kedua, usaha makanan rumahan dan cloud kitchen, dapur kecil, omset besar. Bisnis makanan tidak pernah mati, karena semua orang butuh makan setiap hari. Menariknya, sekarang kamu tidak harus buka restoran mahal untuk sukses. Dengan konsep usaha rumahan dan cloud kitchen, kamu bisa jualan dari dapur sendiri. Modalnya relatif kecil, tapi potensi untungnya besar. Apalagi jika kamu pintar memanfaatkan aplikasi delivery seperti GoFood dan GrabFood. Banyak pebisnis kuliner sukses yang memulai dari dapur rumah. Kunci utama bisnis makanan adalah rasa, konsistensi, dan branding. Produk seperti rice bowl, frozen food, dessert box, dan kopi literan sangat laku di pasar online. Dengan kemasan yang menarik, harga jual bisa naik berkali-kali lipat. Disinilah pentingnya memahami strategi pemasaran dan positioning produk. Jika brandmu terlihat profesional, orang tidak ragu membeli. Bahkan, kamu bisa bersaing dengan restoran besar. Selain itu, bisnis ini juga bisa dikembangkan dengan sistem reseller dan franchise mini. Jika produkmu sudah stabil, orang lain akan tertarik menjualkannya. Kamu bisa mendapat penghasilan tambahan dari sistem kemitraan. Ini membuka jalan menuju bisnis skala nasional tanpa harus membuka banyak cabang sendiri. Banyak brand makanan viral yang berkembang lewat cara ini. Dari dapur kecil, mereka menjelma menjadi bisnis bernilai miliaran. Yang sering membuat orang gagal adalah takut memulai dan terlalu banyak berpikir. Padahal, bisnis makanan bisa dimulai dari menu sederhana dulu. Kamu bisa uji pasar lewat pre-order atau promosi media sosial. Dari situ, kamu evaluasi dan perbaiki kualitas. Sedikit demi sedikit, bisnismu akan tumbuh. Jika konsisten, penghasilannya bisa jauh di atas gaji kantoran. Bahkan, bisa menjadi aset keluarga jangka panjang. Ketiga, bisnis online pre-order dan titip jual, jualan aman, halal, dan menguntungkan. Banyak orang ingin berbisnis online,
tapi ragu karena takut terjebak sistem yang tidak sesuai syariat. Salah satunya adalah jual barang yang belum dimiliki atau belum jelas stoknya. Padahal, dalam Islam, transaksi harus jelas, transparan, dan tanpa unsur gharar. Karena itu, sistem pre-order dan titip jual menjadi solusi yang lebih aman dan halal. Kamu menjual barang setelah ada pesanan, atau menjualkan produk milik orang lain secara amanah. Dengan cara ini, bisnis tetap jalan tanpa melanggar prinsip syariah. Dalam sistem pre-order, kamu menerima pesanan dulu, lalu memesan barang ke produsen atau supplier terpercaya. Semua informasi harga, waktu kirim, dan kualitas harus dijelaskan sejak awal. Ini membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan. Produk seperti fashion muslim, herbal, perlengkapan rumah tangga, dan produk kesehatan sangat cocok untuk sistem ini. Selain permintaannya tinggi, nilai iklannya juga besar. Jika dikelola profesional, omsetnya bisa melebihi gaji kantor. Sedangkan dalam sistem titip jual, kamu berperan sebagai perantara yang jujur. Pemilik barang menitipkan produknya, lalu kamu membantu menjualkannya secara online. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan di awal. Model ini termasuk akad wakalah atau mudharabah yang dibolehkan dalam Islam. Kamu tidak perlu modal besar, tapi tetap bisa membangun bisnis yang berkah. Yang penting adalah menjaga amanah dan reputasi. Keunggulan bisnis ini adalah keberkahan dan keberlanjutan jangka panjang. Pelanggan akan lebih loyal jika tahu kamu jujur dan bertanggung jawab. Dalam jangka panjang, reputasi ini jauh lebih berharga daripada untung cepat. Banyak pebisnis sukses justru bertahan karena menjaga etika bisnis. Jika kamu konsisten, usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan utama keluarga. Bukan cuma besar secara angka, tapi juga tenang secara hati. Keempat, jasa digital skill, desain, editing, dan iklan online di era digital, skill jauh lebih mahal daripada ijazah. Banyak perusahaan rela membayar mahal untuk jasa desain grafis, video editing, dan digital marketing. Kamu tidak perlu kantor megah, cukup laptop dan koneksi internet. Bahkan dari kamar rumah pun kamu bisa melayani klien luar kota atau luar negeri. Jasa seperti social media management, content marketing, dan Facebook Ads sekarang sangat dibutuhkan. Inilah bisnis berbasis skill dengan margin keuntungan yang tinggi. Menariknya, skill ini bisa dipelajari secara gratis lewat YouTube dan kursus online. Banyak freelancer pemula yang awalnya hanya coba-coba, sekarang penghasilannya puluhan juta per bulan. Apalagi jika kamu masuk ke niche bernilai tinggi seperti branding bisnis, pembuatan website, atau digital advertising. Klien biasanya datang dari UMKM, startup, bahkan perusahaan besar. Sekali kamu punya portofolio bagus, harga jasamu bisa naik drastis. Inilah kekuatan bisnis berbasis keahlian. Yang membuat bisnis ini unggul adalah skalabilitasnya. Kamu bisa mulai sendiri, lalu membangun tim kecil. Dari freelancer, berkembang menjadi digital agency. Penghasilan tidak lagi dihitung per jam, tapi per proyek atau per kontrak bulanan. Sistem retainer client membuat income lebih stabil dibanding gaji tetap. Bahkan banyak pekerja kantoran akhirnya resign karena income freelance-nya lebih besar. Dan yang paling penting, bisnis ini minim risiko finansial. Tidak ada stok barang, tidak ada gudang, tidak ada biaya produksi besar. Modal utamanya adalah waktu dan kemauan belajar. Jika kamu konsisten meningkatkan skill, nilaimu di pasar akan terus naik. Dalam 1-2 tahun, sangat mungkin penghasilanmu melampaui gaji kantoran. Pertanyaannya sekarang, mau mulai belajar hari ini atau tetap menunggu? Kelima, properti skala kecil, kontrakan, kos, dan sewa harian. Banyak orang berpikir bisnis properti butuh modal miliaran. Padahal, kamu bisa mulai dari skala kecil. Contohnya kontrakan sederhana, kos-kosan, atau bahkan sewa harian. Properti adalah aset real yang nilainya cenderung naik setiap tahun. Selain itu, kamu bisa mendapatkan passive income setiap bulan. Inilah jenis bisnis yang sering disebut sebagai mesin uang jangka panjang. Jika belum punya rumah sendiri, kamu bisa mulai dengan sistem kerjasama atau patungan. Model seperti ini banyak dilakukan oleh investor pemula. Properti di lokasi dekat kampus, perkantoran, atau kawasan industri biasanya punya permintaan tinggi. Penghasilan dari sewa bisa stabil dan relatif aman. Bahkan dalam beberapa tahun, cicilan bisa tertutup oleh uang sewa. Ini strategi finansial yang sering digunakan orang kaya. Selain kontrakan, kamu juga bisa memanfaatkan platform sewa harian seperti Airbnb.
Rumah sederhana bisa menghasilkan lebih besar dibanding disewakan bulanan. Apalagi jika ditata dengan konsep menarik dan difoto profesional. Properti dengan konsep minimalis modern atau homestay unik sangat diminati. Disinilah kreativitas dan strategi pemasaran berperan penting. Properti bukan bisnis cepat kaya, tapi bisnis yang konsisten. Dalam jangka panjang, nilainya bisa berlipat ganda. Banyak orang yang terlihat biasa saja, ternyata punya beberapa unit kontrakan. Penghasilannya mungkin tidak terlihat di media sosial, tapi stabil setiap bulan. Inilah kekuatan aset produktif. Diam-diam mengalahkan gaji kantoran. Keenam, produk digital, e-book, kursus online, dan membership. Salah satu bisnis dengan margin tertinggi saat ini adalah produk digital. Kenapa? Karena sekali dibuat, bisa dijual berkali-kali tanpa biaya produksi tambahan. Contohnya e-book, kursus online, template desain, atau membership komunitas. Modalnya adalah pengetahuan dan pengalamanmu sendiri. Jika kamu punya skill atau pengalaman tertentu, itu bisa dijadikan aset digital. Produk seperti kursus investasi, pelatihan bisnis online, atau kelas pengembangan diri memiliki nilai jual tinggi. Apalagi jika dikemas profesional dengan landing page dan strategi digital marketing. Banyak orang rela membayar jutaan rupiah untuk solusi yang tepat. Sekali sistemnya berjalan, penjualan bisa otomatis lewat funnel marketing. Inilah yang disebut sistem autopilot income. Yang membuat produk digital menarik adalah skalanya tidak terbatas. Kamu bisa menjual ke ribuan orang tanpa harus hadir secara fisik. Bahkan pasar luar negeri pun terbuka lebar. Platform seperti website pribadi atau marketplace kursus sangat mendukung model ini. Dengan strategi SEO dan content marketing, trafik bisa datang terus-menerus. Income pun bisa berulang setiap bulan.